3 risiko terbesar berinvestasi saham. Investasi saham emang bisa ngasih keuntungan yang sangat besar dalam jangka panjang. Tapi bukan berarti nggak ada risikonya ya. Dalam video ini, gue akan coba jelasin 3 risiko terbesar dari investasi saham dan tips cara menghindarinya. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dan kita bisa sama-sama dapat keuntungan dari pasar modal. Risiko yang pertama, fluktuasi harga saham. Saham apapun yang ada di pasar modal, harganya akan naik turun setiap hari. Kita pakai contoh perusahaan terbesar di Indonesia, Bank BCA. 5 hari terakhir, harga sahamnya naik turun. Kalau ada yang beli Bank BCA 5 hari lalu di harga Rp9.200 per lembar, hari ini udah turun 2,7%. Jadi hitungannya udah rugi nih kalau kita pegang saham ini. Gua versi 6 tahun yang lalu pasti udah keringet dingin, pengennya jual. Dan langsung mikir, saham kayaknya bukan buat gua deh. Udah megang 5 hari, malah turun 2,7% sahamnya. Itu gua yang dulu. Gua yang sekarang jauh lebih bijak. Tipsnya adalah, elu sebagai investor saham harus memahami bahwa investasi butuh waktu. Perusahaan butuh waktu untuk membuktikan dia bisa menghasilkan laba setiap tahunnya. Buat elu yang megang Bank BCA dan baru 5 hari sahamnya turun 2,7%, nggak usah stres. Emangnya dalam 5 hari itu kinerja Bank BCA turun juga 2,7%? Kan enggak. Waktunya terlalu pendek untuk menjudge bahwa investasi elu di saham ini adalah investasi yang gagal. Jadi, coba kita lihat pakai jangka waktu yang lebih lebar. Kita coba 5 tahun. Nah, orang-orang yang megang saham Bank BCA sejak 5 tahun lalu, ternyata beda nih. Saham yang mereka pegang udah naik 92%. Kok bisa sih Bang? Kok bisa naik 92%? Alasannya sederhana. Pasti karena laba bersihnya Bank BCA udah naik dibandingkan 5 tahun yang lalu. Nih lihat, tahun 2018 laba bersih Bank BCA itu cuma 25,8 triliun setahun. Di 2022 udah jadi 40,7 triliun setahun. Bahkan di tahun 2023 baru 6 bulan aja nih, labanya udah 24 triliun. Jadi estimasi laba bersihnya akan ada di sekitar 48 triliun tahun ini. Pertanyaannya, mungkin nggak sih perusahaan ini dihargai sama kayak waktu labanya cuma 25,8 triliun? Kan enggak. Laba bersihnya dalam 5 tahun terakhir naik sekitar 86%. Jadi wajar-wajar aja kalau sahamnya naik 92%. Alasannya begitu doang. Sederhana. Jadi untuk risiko yang pertama ini, tipsnya adalah pahamilah bahwa investasi butuh waktu. Dan jangan lupa untuk cek laba bersih perusahaan yang elu pegang minimal setahun sekali. Risiko kedua, risiko likuiditas. Sebelum gue jelasin yang ini, bulan lalu gue punya kejadian yang lucu nih. Jadi waktu gue lagi pergi ke Mall GI di Jakarta, ada abang-abang satpam nyamperin gue. Gue kira kenapa gitu kan. Tapi ternyata dia nyamperin gue untuk nanya, kakak yang bikin saham dari nol bukan sih? Loh, iya bang. Makasih ya kak. Hah? Kenapa? Enggak, kalau ketemu emang pengen bilang makasih aja. Sekarang saya punya saham, portofolio saya udah 10 juta. Ternyata ada fungsinya ya gua bikin video YouTube tentang saham. Maksud gua, kita ini darurat judi online loh di Indonesia. Tapi si abang satpam memilih untuk investasi saham. Dan jumlahnya itu nggak sedikit. 10 juta. Gila juga ya. Jadi gue sekarang rasanya penasaran nih. Pengen baca kisah-kisah kalian yang mungkin hampir sama kayak abang satpam tadi.
Di kolom deskripsi ada link formulir yang bisa diisi. Mungkin sekitar 10 menit lah. Nah, buat 3 orang yang menarik, akan gua kasih masing-masing Rp500.000. Dan kalau orangnya di Jakarta, mungkin selanjutnya kita bisa agendain untuk ngobrol langsung. Oke, lanjut. Risiko likuiditas. Kalau kita punya properti, misalnya rumah harga 1 miliar, dan berencana mau jual rumahnya besok pagi, mungkin akan sulit cari pembeli. Ya nggak? Kalau ternyata ada yang mau beli pun, mereka harus survei dulu lah, nawar-nawar dulu, ngikutin birokrasi pemerintah yang berlapis-lapis dulu, dan baru deh kita dapat duit 1 miliarnya mungkin sekitar 3 bulan kemudian. Saham juga begitu. Saham ini kan lembaran bukti kepemilikan bisnis. Kalau lu punya saham PTA dan mau jual sahamnya, berarti lu jual kepemilikan bisnis PTA itu. Pertanyaannya sama kayak waktu mau jual rumah tadi. Emangnya ada yang mau beli si PTA itu? Nah, di pasar modal sebenarnya proses untuk jual saham itu jauh lebih cepat daripada kita jual properti. Syaratnya satu, asal ada yang mau beli. Emang bisa bang, nggak ada yang mau beli? Banyak kasusnya. Lu cek video gua yang bahas tentang saham gocengan yang ini nih, biar lebih jelas. Linknya di kolom deskripsi. Cukup sederhana, jangan beli saham gocapan. Jangan beli saham gorengan. Dan kalau lu pemula banget nih, terus bingung mulai dari mana, bisa coba cek di Google Indeks LQ45. Artinya itu daftar 45 perusahaan terliquid alias terada yang mau beli dan terada yang mau jual di pasar modal Indonesia. Jadi lu bisa terhindar deh dari risiko likuiditas ini. Oke, lanjut. Risiko ketiga adalah risiko perusahaan. Paling gampang untuk jelasin risiko yang ini kita pakai studi kasus. Saham dari perusahaan Unilever 5 tahun terakhir turun hampir 60%. Ada yang bisa tebak kenapa? Iya betul, laba bersihnya turun. Dari yang laba bersihnya setahun 9,1 triliun di tahun 2018, di tahun 2022 labanya sisa 5,36 triliun setahun, alias turun 41%. Sebenarnya Unilever ini mulai ada perbaikan nih. Di 6 bulan pertama tahun 2023 labanya 2,8 triliun. Sehingga kalau disetahunkan atau dikali 2, akhir tahun 2023 ini bisa 5,6 triliun laba bersihnya. Sedikit lebih baik dari tahun 2022. Tapi tetap aja, labanya kan tetap turun 38% dibandingkan dengan tahun 2018. Pertanyaannya adalah, apakah harganya akan masih sama seperti Unilever di tahun 2018? Kan enggak. Masa labanya turun 38%, harganya masih sama? Ini berkebalikan dengan contoh Bank BCA tadi yang labanya naik. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah, kok harga sahamnya turun lebih dalam dibandingkan penurunan labanya, Bang? Jawabannya ya bisa-bisa aja. Kan nggak harus sama persis angkanya. Kalau kita ulik lebih dalam kenapa harganya turun lebih tinggi dari penurunan laba bersihnya adalah karena Unilever dulu tahun 2017-2018an memang dijual dengan harga yang sangat-sangat mahal. Gua nggak akan jelasin terlalu dalam soal itu karena udah gua bikinin sendiri 2 video yang bahas tentang betapa mahalnya Unilever saat itu. Linknya gua taruh di kolom deskripsi ya. Contoh selanjutnya adalah saham Garuda Indonesia dan 3 pilar sejahtera. Garuda Indonesia itu malsuin laporan keuangan tahun 2018. Harusnya rugi, jadi dibuat untung. Parah dah pokoknya. Nah, kalau si 3 pilar sejahtera, mungkin lu nggak pernah denger ya. Tapi dia ini produknya ada Ciketaro, mie kremes, dan lain-lain.
Dulu, sekitar tahun 2017-2018, dia ada jualan beras juga. Beras cap ayam jago namanya. Nah, berasnya ini dioplos sama beras subsidi pemerintah. Nah, loh, kan aneh. Jualan tapi nipu. Kedua contoh perusahaan ini emang murni perusahaannya aja nih yang aneh dan enggak jelas. Boro-boro kita bicara ada laba bersihnya. Ya enggak? Perusahaan kayak gini ya sahamnya juga enggak jelas jadinya. Jadi lebih baik kita hindari. Jadi risiko perusahaan itu ada banyak bentuknya ya. Perusahaan yang nggak mampu bersaing lah, manajemennya yang kacau lah, perusahaan yang kena imbas regulasi baru pemerintah lah, dan lain-lain yang bisa menyebabkan laba bersihnya terganggu. Biasanya, kalau ada gangguan seperti itu, kinerja perusahaannya akan turun. Lalu pasti diikuti oleh harga sahamnya yang juga turun. Harga sahamnya turun masih mending. Perusahaan yang udah kacau banget bisa bangkrut dan sahamnya tentu jadi nggak ada harganya lagi. Tips untuk menghindari risiko perusahaan kayak gini gimana bang? Nah, Peter Lynch, salah satu investor legendaris, pernah bilang, "Know what you buy and know why you own it." Yang maksudnya adalah, sebelum lo beli perusahaan, ada baiknya lo cari tahu dulu nih perusahaannya ngapain. Kalau saran dari gua adalah mau nggak mau, lu harus belajar sedikit tentang laporan keuangan. Karena paling gampang untuk tahu perusahaan itu ngapain aja dan ada laba bersihnya apa enggak, ya lewat laporan keuangan. Gitu. Nah, dari ketiga risiko investasi saham itu, kalau kita bisa menghindari ketiganya, akan jauh lebih baik. Semoga dengan tahu hal ini kita bisa jadi investor yang lebih baik dari sebelumnya. Buat yang pengen bisa baca laporan keuangan, gua udah buatin playlistnya di sini. Buat yang penasaran indeks LQ45 itu maksudnya apa, boleh cek video yang ini. Sekian aja video kali ini, pesan gua tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.